Halo teman-teman, selamat datang di materi pembelajaran yang ke-12, kursus online cara cerdas mengatur penghasilan, bebas stres di setiap akhir bulan. Teman-teman, pernahkah Anda berpikir bahwa uang yang Anda hasilkan itu setiap bulan Anda gunakan untuk apa sih? Atau mungkin Anda merasa udah hemat, tetapi tabungan Anda yang nggak bertambah. Pernah nggak ngalamin kejadian seperti itu, teman-teman? Teman-teman, jika Anda merasa kedua hal ini tadi, maka di pembelajaran yang ke-12 ini atau di modul yang ke-12 ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan pribadi, ini yang kita buat secara bulanan. Dan tentu saja hal ini ketika kita buat, atau laporan ini ketika kita buat, ini akan membantu kita dalam mengevaluasi atau mengontrol aliran dana atau aliran penghasilan yang kita hasilkan. Ini tentu saja nanti untuk membantu Anda mengevaluasi. Dan Anda jadi paham kemana sih aliran uang Anda. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak selengkapnya. Nah, pertama, teman-teman perlu ketahui bahwa keempat pembahasan ini atau kisi-kisi pembelajaran ini terkait dengan definisi dan tujuan, mengapa laporan keuangan ini penting, kemudian langkah-langkah membuat laporan, dan ada studi kasus tentang pembuatan laporan. Tenang, di akhir nanti kami akan membagikan template yang masih sama dengan template-template sebelumnya terkait dengan membuat laporan keuangan. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang laporan keuangan, maka yang wajib kita pahami adalah bagaimana pelaporan itu sendiri. Nah, tentu Anda yang bukan berlatar belakang keuangan udah mulai, wah susah nih. Sebenarnya nggak susah, teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa laporan keuangan bulanan yang sifatnya pribadi ini semacam catatan atau semacam jurnal untuk merangkum pemasukan, kemudian pengeluaran, dan juga saldo keuangan Anda dalam satu periode, misalnya periodenya bulanan. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda membuat laporan bulanan terkait dengan penghasilan Anda, maka sebenarnya Anda sedang membuat catatan atau jurnal. Kemana aja sih uangnya Anda gunakan dan sumber pendapatan Anda itu berasal dari mana saja. Nah, jadi Anda akan tahu kemana uang Anda berputar. Nah, jadi gitu. Sedangkan untuk tujuannya, teman-teman, tujuan dari laporan keuangan ini akan memberikan kita atau memberikan Anda semacam gambaran yang lebih lengkap terkait dengan kondisi keuangan Anda. Sekaligus untuk menjadi alat dalam membuat keputusan finansial. Nah, tentu Anda nggak mau kan keputusan finansial Anda itu diambil menggunakan intuisi. Itu perlu data yang konkret. Nah, datanya atau informasinya dari mana? Ya, tentu saja dari laporan keuangan. Nah, itulah tujuan dari kita membuat laporan keuangan. Nah, jadi terkait dengan definisi, tadi catatan laporan keuangan ini atau laporan keuangan ini berupa catatan, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan juga saldo bulanan Anda. Nah, sedangkan tujuannya untuk memberikan gambaran yang lengkap sehingga kita punya informasi tentang keuangan. Pada akhirnya, ini juga menjadikan alat atau informasi untuk kita membuat keputusan. Nah, kenapa sih kita mau repot-repot bikin laporan keuangan? Sepenting apa ini sebenarnya untuk kita lakukan? Nah, yang pertama, laporan keuangan sebenarnya membantu kita untuk melacak kemana uang kita digunakan. Nah, jadi banyak orang merasa uangnya menghilang begitu saja atau menguap begitu saja. Dengan laporan keuangan ini, kita berharap bahwa uang Anda itu Anda tahu persis, detailnya Anda tahu uang ini digunakan untuk apa. Nah, semisal contoh teman-teman, Anda mungkin nggak sadar telah mengeluarkan uang atau menghabiskan uang sebesar 1 juta hanya untuk makanan pesan antar. Nah, jadi ketika Anda tracking, Anda jadi tahu, oh saya udah ngabisin 1 juta untuk pesan antar makanan. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan laporan spending atau pola dalam pengeluaran. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Jadi, ketika Anda membuat laporan keuangan, Anda akan tahu dan menemukan pola dalam pengeluaran Anda.
Misalnya dari laporan ini Anda akan melihat dan membuat kategori bahwa kategori pengeluaran terbesar Anda itu nantinya di mana. Nah, apakah untuk hiburan, apakah untuk transportasi, apakah untuk makan, atau justru untuk makan di luar. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah mempermudah evaluasi dalam pengelolaan keuangan. Nah, jadi teman-teman, dengan laporan ini Anda bisa membandingkan antara bulan ke bulan, antara periode per periode terkait dengan pengeluaran Anda. Termasuk juga untuk men-tracking pendapatan Anda. Apakah pendapatan Anda ini terus meningkat dari waktu ke waktu? Misalnya dalam 1 tahun Anda total, tahun lalu penghasilan Anda segini, tahun ini penghasilan Anda segini. Jadi itu untuk mempermudah. Kemudahan ini pada akhirnya nanti membuat kita lebih cermat dalam merencanakan keuangan. Jadi gitu teman-teman. Nah, sedangkan untuk melacak, teman-teman bisa membuat pola gitu ya. Lacak, pola, dan lakukan evaluasi. Nah, jadi kita temukan evaluasi dari data-data ini, kemudian kita lakukan perbaikan. Nah, terus gimana sih menyusun laporan keuangan? Nanti kita akan bagikan template-nya juga. Laporan keuangan itu sebenarnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyusun atau membuat laporan terkait dengan keuangan pribadi kita. Nah, dengan template Excel yang kita berikan sesungguhnya itu tidak sulit. Jadi Anda tinggal entry data, kemudian Anda tinggal lihat di dashboard. Nanti akan kita tunjukkan kepada Anda bahwa dashboardnya itu seperti apa. Nah, mengenai langkah-langkahnya, yang pertama, mencatat semua pemasukan. Catat semua pemasukan, entah itu gaji, bonus, penghasilan tambahan, dan lain-lain. Misalnya gaji Anda 6 juta, bonus atau tambahannya itu 1 juta. Jadi total pemasukan Anda itu 7 juta. Nah, kemudian yang kedua, catat seluruh pengeluaran. Mulai dari pengeluaran besar, pengeluaran kecil, hingga cicilan yang kecil, atau bahkan Anda ngopi, itu Anda catat. Nah, Anda bisa gunakan aplikasi atau template keuangan dalam bentuk spreadsheet yang sudah kita bagikan untuk peserta kursus ini. Dan Anda catat di situ, Anda tracking setiap bulan. Ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, Anda kelompokkan pengeluaran itu buat kategori umum. Misalnya ada kategori umum ini ada kebutuhan pokok, kemudian tabungan, hiburan, transportasi, dan lainnya. Nah, semisal contoh teman-teman, transportasi 800.000, kemudian makan di luar itu sebesar 1,2 juta. Artinya total pengelompokan pengeluaran ini sebesar 2 juta. Nah, kemudian yang keempat, Anda hitung sisa uangnya atau Anda hitung net cash flow-nya. Cash flow-nya Anda hitung, apakah terjadi surplus atau justru defisit. Nah, jika pemasukan Anda lebih besar dari pengeluaran, maka itu artinya terjadi surplus. Demikian sebaliknya, jika pengeluarannya lebih besar dibanding pendapatan, maka itu artinya terjadi defisit. Nah, contoh pemasukan Anda 7 juta, kemudian pengeluaran Anda 6,5 juta, maka surplusnya 500.000. Nah, itu membantu Anda sebenarnya menyediakan informasi. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, Anda lakukan analisis. Apakah surplus dari keuangan Anda ini bisa ditingkatkan atau ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak prioritas atau bahkan pengeluaran Anda yang bisa prioritas Anda masukkan ke daftar belanja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi secara kesimpulan, tahapannya terdiri dari pencatatan income, kemudian pencatatan expense-nya atau pengeluaran, kemudian dikelompokkan, lalu hitung net cash flow-nya, dan lakukan analisis. Sesimpel itu, teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya kita masukkan ke semua laporan ini tadi di dalam kolom ya, teman-teman, yang sudah disediakan. Misalnya pemasukan di kolom pemasukan, kemudian pengeluaran di kolom pengeluaran. Nah, jadi kedua ini Anda masukkan. Katakan tadi cicilan Anda pemasukan Anda itu sebesar 6 juta, kemudian dari bonus itu 1 juta, dan set income Anda sebesar 1 juta. Sehingga total pendapatan Anda itu sebesar 8 juta. Kemudian pengeluaran Anda catat juga, ada cicilan utang 2 juta, kemudian kebutuhan bulanan 3 juta, ada transportasi, kemudian hiburan, ada juga nabung. Sehingga total pengeluaran Anda adalah 7.150.000. Nah, dari pemasukan dan pengeluaran ini Anda hitung sehingga ada net cash flow sebesar 850.000 di situ. Nah, laporan ini akan Anda gunakan untuk melakukan analisis.
Nah, berikutnya pada tahap analisis. Nah, jadi Anda analisis, masukkan dalam berbagai pos. Misalnya pengelompokan yang pertama tabungan. Nah, tabungan di awal Anda sudah sisihkan sebesar 20% misalnya. Nah, nabung di awal agar lebih fokus ke tujuan gitu ya teman-teman. Kemudian setelah Anda nabung, ada 30% untuk cicilan hutang. Itu maksimal ya teman-teman. Jadi bisa cicilan ini bisa aja untuk sosial, kemudian bisa hiburan atau bisa juga hobi. Kemudian 40%-nya ini untuk kebutuhan. Jadi ketika Anda membahas tentang 40%, nah ini agak berbeda dari yang sebelumnya teman-teman. Metodenya sebenarnya ini membantu kita dalam membuat pencatatan. Nah, kebutuhan ini bisa jadi kebutuhan dasar ini terpenuhi 40%. 10%-nya hiburan. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Jadi yang 50% ini kita bagi. Jadi pembagiannya 50%, 40 kebutuhan dasar, 10%-nya hiburan. Jadi itu bebas. Jadi tadi kenapa dikatakan di awal itu fleksibel. Nah, jadi gitu. Nah, ini bentuk analisisnya. Jadi komposisikan pengeluaran Anda dalam sebuah grafik misalnya. Di situ nanti di dashboard itu akan ada grafik, teman-teman. Jadi jauh lebih mudah teman-teman untuk mengelompokkan terkait dengan laporan. Jadi laporan itu catatan terhadap pendapatan dan pengeluaran Anda, termasuk untuk melakukan analisis gitu ya teman-teman ya. Kemudian tahapan-tahapan membuat laporan ada catat pemasukan, kemudian mencatat pengeluaran, mengkategorikan, menghitung selisih atau cash flow-nya, dan menganalisis laporannya. Jadi ini sudah seperti keuangan di dalam sebuah usaha. Tetapi bedanya ini skalanya kecil. Sebenarnya sama teman-teman. Perusahaan itu mampu bertahan karena mereka memiliki pencatatan keuangan. Sama seperti pribadi kita, ketika kita punya pencatatan, kita akan jauh lebih mudah. Nah, jadi itu. Kemudian lacak pengeluaran atau uang keluarnya Anda lacak, Anda catat dalam template yang sudah kita bagikan, dan buat laporan semacam jurnal yang akan Anda lakukan. Oh, ini perubahan ini, bulan depan Anda lakukan perubahan. Nah, jadi gitu. Oke, teman-teman, saya kira sampai di sini pembahasan kita terkait dengan cara membuat laporan. Jadi, cobalah untuk membuat laporan keuangan ini secara bulanan. Nah, ini untuk pertama kalinya misalnya, kalau Anda belum pernah membuat laporan pertama Anda buat, ini tugas Anda. Di materi ini Anda buat laporan keuangan berdasarkan template yang sudah kita bagikan. Jadi catat semua pengeluaran dan juga pemasukan Anda selama 1 bulan penuh. Karena di video berikutnya kita akan belajar cara mengevaluasi laporan ini dan memastikan apakah Anda sudah berada pada jalur yang tepat. Oke? Teman-teman, demikian pembahasannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.